Kalau secara surat resminya gitu yang disampaikan ke Pemprov dinyatakan bahwa ada urusan pribadi dan keluarga yang bersifat urgent. Jadi itu yang disampaikan di surat resmi ya. Urusan keluarga ya Bu? Ya, urusan keluarga dan pribadi yang bersifat urgent. Jadi yang disampaikan di surat resmi seperti itu. Jadi kami ikutinnya surat resmi gitu. Yang kemudian di besoknya atau besoknya lagi kemudian ada muncul penetapan tersebut ya kami tahunya surat resmi. Berarti dari Pemprov emang sebelumnya tidak mengetahui kalau beliau sudah menjadi tersangka sejak Februari ya Bu? Enggak, kan prosesnya di kami proses assessment itu beberapa tahap ya. Sudah dimulai di akhir tahun lalu. Jadi memang proses di kami sudah melalui assessment sesuai dengan Pergub dan mungkin ya proses di KPK dan seterusnya atau aparat penegak hukum lainnya memang kami tidak mungkin dalam ranah tersebut gitu ya. Tidak mungkin menjangkau ranah tersebut. Bu, dulu kan pernah ada di Transjakarta juga yang sempat ditetapkan tersangka. Nah itu bisa lolos juga. Nah tapi udah asesmen sama persis dia nggak jujur. Berarti ini juga kasusnya sama dong Bu, karena kecolongan begitu. Saya nggak mau nyebut seperti itu ya gitu ya. Karena memang bisa jadi ketika proses itu kami punya beberapa dokumen gitu untuk ditandatangani, termasuk apakah yang bersangkutan sedang berproses hukum atau seterusnya gitu ya, konflik of interest, cakap hukum, GCG dan seterusnya itu kami ada dan ditandatangani. Jadi patokan kami adalah itu dokumen. Dan waktu dengan adanya dua kasus ini berarti nanti kedepannya asesmennya akan lebih negatif atau seperti apa? Karena kan Ya itu perbaikan buat SOP kami, perbaikan buat SOP itu sih. Bu, kalau surat konflik of interest yang disetorkan Pak Dirut Kuncoro bagaimana? Emang Bu, itu berarti? bagian dari proses assessment. Jadi ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Jadi konflik of interest, GCG, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, itu ada dokumen-dokumen yang bagian dari assessment. Nah itu berarti dia mengisi tidak berarti ya Bu, sewaktu sebelum dilantik Waktu assessment-nya menjadi itu, Bu. waktu proses assessment. Iya, berat. Karena tanda tangan kan? Iya. Ya udah. Berarti gitu nggak sih. jujur gitu ya Bu ya? Saya nggak tahu kalau itu teman-teman sendiri lah yang bisa. Kalau kami kan dokumen tertulis. Pencegahan ke luar negeri oleh Kemenkumham kepada Papua itu kan sejak 10 Februari ya Bu. Itu dari Pemprov sendiri tahunya sewaktu diumumkan Bu. Iya, setahunya diumumkan. Kami nggak tahu. Tahu kami adalah ketika diumumkan. Dari Pemprov sendiri ada dugaan kalau misalnya mundurnya itu karena terkait kasus korupsi bansos itu. Tadi saya bilang suratnya adalah seperti itu bunyinya ya, urusan pribadi dan keluarga yang bersifat urgent. Jadi ya kami percayanya apa yang ditulis. Bu, tapi kalau kinerja selama 2 bulan terakhir beliau menjabat seperti apa Bu? Karena mungkin baru 2 bulan ya, tapi sebenarnya beberapa perbaikan sudah beliau lakukan, perbaikan internal gitu, karena mungkin periode misalnya untuk pengurangan kecelakaan gitu ya, beliau perbaikan fasilitas di Transjakarta sudah dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan selama 2 bulan ya beliau lakukan. Kerjanya nampak sebenarnya Bu ya? Gitu. Bu, atributnya sekarang masih PLT Bu ya? Iya. Nah itu regulernya, Oh, iya. regulernya itu nanti Ya tunggu kan kami proses juga assessment kan karena beberapa kalau tadi saya cerita untuk Pak Dirut yang sekarang kan prosesnya sejak akhir tahun lalu gitu ya. Dan ini juga kami berproses untuk assessment. kayaknya ada nama-nama. Saya nggak bisa jemput, nanti bocor dong. Biasanya berapa lama sih Bu membutuhkan waktu untuk proses itu? Tergantung kan assessment tuh melibatkan pihak ketiga ya. Jadwal asesor atau tim assessmentnya itu yang kami harus menyesuaikan. Bu, tapi Pak Kuncoro pernah bikin jasa konsorsium dengan Telkom anggaran 20M itu seharusnya kan tender Bu, itu diawasi nggak Bu? Itu sepertinya tuh MOU bukan sih? Saya nggak tahu ya secara detail. Tapi bukan harusnya itu melalui tender ya, karena angkanya kan Ini kalau sifatnya MOU gitu ya, MOU kan kesepakatan sebenarnya. Saya nggak tahu detailnya ya, nanti mungkin harusnya teman-teman Transjakarta yang melihat atau menyampaikan ini. Karena waktu itu adalah sifatnya MOU. Belum tentu kalau MOU kan non binding legal dokumen sebenarnya ya. Gitu. Bu, kan Pak Kuncoro kan tersangka kan Bu ya? Nah pasti kan berimpact langsung kepada Transjakarta. Nah langkah preventifnya apa yang sudah dilakukan Bu? Berimpact lah kan Iya. tersangkanya atas kasus yang lama bukan Iya, kan? istilahnya dia kan Dirut, pasti kan impact juga Bu ke Saya nggak bisa mengandai-andai begitu gitu ya, karena pada kenyataannya case-nya adalah di ya, di luar Transjakarta. dua perusahaan sebelumnya. Jadi bukan bahkan perusahaan langsung sebelumnya ya, tapi Bukan dia sebagai di Transjakarta ya? bukan sebagai di Transjakarta atau di perusahaan yang sebelumnya, ini 2 perusahaan sebelumnya. Jadi 2020 2021 ya kalau nggak salah.
Itu tadi kami sedang berproses untuk perbaikan SOP di internal gitu ya. Apakah Nantinya mau mungkin akan diingatkan? melibatkan legislatif gitu Bu dalam proses Masalahnya kalau itu nanti kami harus lihat atau cek dulu ketentuan undang-undang PT-nya, ketentuan PP 54-nya seperti apa memungkinkan. Sejauh ini yang kami pahami itu hanya ranah tidak eksekutif? betul ya, anak-anak